Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezura Saliana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Mataram. Pertama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat nikmat-Nya saya mampu menyelesaikan tugas video agama ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini atau Adinul Islam. Pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya sedikit membicarakan tentang syarat, rukun wudhu, dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan dilanjutkan dengan syarat, rukun sholat, dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab tersebut. Baik, sebelum kita mulai, kita perlu mengetahui apa itu wudhu. Wudhu adalah salah satu cara mencucikan diri atau anggota tubuh dengan air. Syarat wudhu. Syarat wudhu itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib terdiri dari berakal, balik, Islam, menggunakan air bersih atau suci yang mencukupi, suci dari hadas, suci dari haid, suci dari nifas, dan waktu yang sempit. Syarat sah. Pertama, meratakan air di atas kulit. Kedua, menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh. Ketiga, tidak terdapat perkara yang menafikan wudhu. Masuk waktu tayamum menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, syarat wudhu dan mandi ada 13. Yang pertama, Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, bersih dari apa saja yang menghalangi air sampai ke kulit, mengetahui hukum fardu, tidak menganggap salah satu rukun sebagai sunnah, kemudian menggunakan air yang bersih atau suci, menghilangkan najis ain, tidak terdapat bahan yang mengubah air, tidak menggantung niat, mengucurkan air ke anggota wudhu, masuk waktu bagi orang yang hadasnya berterusan, dan yang terakhir berturut-turut atau muwalah. Rukun wudhu. Ada yang menyebut 4 sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Quran, namun ada juga yang menambah dengan berdasarkan dalil dan sunnah. Menurut mazhab Hanafi, rukun wudhu ada 4 sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Menurut mazhab Maliki, rukun wudhu ada 7. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh tangan. Yang keempat, mengusap kepala. Kelima, membasuh kaki. Yang keenam, aldak. Dan ketujuh, muamalat. Menurut mazhab Syafi'i, rukun wudhu ada 6, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan kemudian tertib. Menurut mazhab Hanafi, rukun wudhu ada 7. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kaki. Yang keenam, tertib. Dan yang ketujuh, muwalat. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, sesuatu dari lubang dubur atau kubul. Yang kedua, tidur dalam posisi tamakun di atas bumi. Tapi ada beberapa mazhab yang berbeda, seperti Al-Hanabiyah atau mazhab Hanabi mengatakan bahwa tidur dapat membatalkan wudhu. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, tidur pulas membatalkan wudhu, tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Yang kemudian, hilang akal karena mabuk, tidur, atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis.
Di sini terdapat perbedaan pandangan menurut mazhab, yaitu menurut mazhab Syafi'i bersentuhan itu dapat membatalkan wudu. Menurut Hanafiyah tidak membatalkan wudu sama sekali. Menurut Al-Malikiyah membatalkan wudu jika disertai dengan syahwat. Kemudian Al-Hanabiyah membatalkan wudu jika disertai dengan syahwat. Kemudian yang terakhir yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu dari badan. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadah kepada Allah yang terdiri dari perkataan dengan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Para imam mujahid sepakat bahwa sholat mempunyai syarat yang jika tanpa syarat tersebut maka sholatnya tidak sah. Syarat wajib sholat itu yang pertama, wudu dengan air atau tayamum ketika tidak ada air. Yang kedua, berdiri di tempat yang suci. Yang ketiga, menghadap kiblat. Dan yang keempat, mengetahui dengan yakin bahwa waktu sholat telah tiba. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, menutup aurat termasuk syarat sah sholat. Oleh karena itu, syarat sholat menurut mereka ada 5. Menurut mazhab Maliki, menutup aurat termasuk syarat sholat jika sanggup dikerjakan dan teringat. Jika auratnya terbuka, padahal ia sanggup menutupnya, maka sholatnya batal. Rukun sholat. Rukun sholat merupakan perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Rukun sholat menurut mazhab Hanafi yaitu ada 6. Yang pertama, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku atau sunnah membaca tasbih. Yang kelima, sujud. Dan yang keenam, duduk tasyahud akhir. Kemudian rukun sholat menurut mazhab Maliki yaitu pertama, niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku atau sunnah membaca tasbih, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan kemudian tertib. Rukun sholat menurut mazhab Syafi'i yang pertama, niat, yang kedua, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku atau sunnah membaca tasbih, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan kemudian tertib. Menurut mazhab Hambali yaitu ada 12. Yang pertama, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku atau sunnah membaca tasbih, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, membaca tasyahud akhir, membaca shalawat Nabi, salam, tertib, kemudian tumaninah. Hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Hal yang membatalkan sholat secara garis besar ada 5. Yang pertama, berbicara. Kedua, perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. Yang ketiga, makan dan minum. Keempat, hadas baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang kelima, tertawa terbahak-bahak. Hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab yaitu yang pertama, mazhab Syafi'i yaitu berbicara, kemudian menangis, merintih, banyak gerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang, menukar nilai sholat fardu dengan sholat fardu lain, terbuka aurat sedang ia mampu menutupinya, tidak menutup aurat padahal dia memiliki pakaian, kena najis yang tidak dimaafkan, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukun secara sengaja, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya, menambah rukun dengan sengaja, makan atau minum, berpaling dari berpaling dari kiblat depan dadanya, mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Menurut mazhab Maliki
ada 15. Yang pertama, meninggalkan rukun dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum, berbicara, meniup dengan mulut secara sengaja, muntah dengan sengaja, tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam, dan kemudian meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa, serta tidak melakukan sujud sahwi. Menurut mazhab Hambali yaitu ada 18, yaitu banyak gerak, terkena najis yang tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian rukun dengan sengaja, keliru dalam bacaan padahal ia mampu memperbaikinya, berniat memutuskan sholat, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara, sengaja mendahului imam, makan atau minum, berdaham dengan sengaja, mengeluarkan suara minimal 2 huruf, dan ke-18 menangis bukan karena takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir yaitu menurut mazhab Hanafi ada 17. Yang pertama, berbicara, kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, ketiga, banyak bergerak, yang keempat, memalingkan dada dari kiblat, yang kelima, makan dan minum, yang keenam, berdaham tanpa alasan, yang ketujuh, menggerutu, yang kedelapan, merintih, yang kesembilan, membalas ucapan orang bersin, yang kesepuluh, mengucap innalillah ketika mendengar kabar buruk, yang ke-11 mengucapkan alhamdulillah ketika mendengar kabar baik, yang ke-12 mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran, yang ke-13 orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air, yang ke-14 terbit matahari ketika sedang sholat subuh, yang ke-15 matahari tergelincir ketika sholat id, yang ke-16 jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh, dan yang ke-17 berhadas dengan sengaja. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.